Pernahkah kalian mendengar kisah seorang ratu yang namanya hampir terlupakan, padahal ia adalah simbol keagungan dan kebangkitan Islam di Nusantara? Seorang perempuan yang bukan hanya mendampingi suaminya dalam membangun kerajaan, tetapi juga menjadi pelopor kemajuan Islam di tanah Sumatera. Dia adalah Putro Manyang Seuludong, sang maharatu dari kerajaan Jeumpa Aceh sejak ribuan tahun sebelum Islam masuk ke Nusantara. Hubungan dagang antara Arab dan dunia Melayu Sumatera sudah sangat erat. Pulau Sumatera, dengan letak geografisnya yang strategis, menjadi jalur utama perdagangan dari Cina ke Persia dan Arab. Pelabuhan-pelabuhan seperti Barus, Pansur, Lamri, dan Jeumpa berkembang pesat, terutama dengan komoditas unggulan mereka, yaitu kafur. Kafur Barus, misalnya, menjadi barang mewah yang dicari oleh para bangsawan di Yunani, Romawi, hingga Mesir. Wilayah-wilayah ini pun menjadi pusat peradaban yang penting di dunia. Di antara pelabuhan-pelabuhan penting tersebut, berdirilah kerajaan Jeumpa Aceh pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berbagai catatan sejarah, kerajaan ini terletak di sekitar perbukitan di daerah Peudada hingga Pante Krueng Peusangan. Istana Raja Jeumpa sendiri berada di desa Belang Seupeueng, yang saat itu merupakan kota pelabuhan besar dengan jalur laut yang ramai. Sebelum kedatangan Islam, kerajaan Jeumpa merupakan kerajaan Hindu yang dipimpin oleh seorang Meurah. Namun, sekitar abad ke-8, datanglah seorang pemuda dari Persia bernama Syahrian Shah Salman Al-Farisi, atau lebih dikenal sebagai Pangeran Salman. Ia datang dengan kapal niaga, membawa serta awak kapal dan barang dagangan, namun memiliki misi utama, menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Penduduk Jeumpa dengan mudah menerima Islam karena sikapnya yang bijaksana dan penuh kebijaksanaan. Raja Jeumpa yang terkesan dengan kecerdasan dan kemuliaan Pangeran Salman, akhirnya menikahkan putrinya dengan sang pangeran, dan menobatkannya sebagai raja. Di balik kesuksesan Pangeran Salman dalam membangun kerajaan Jeumpa, ada seorang wanita hebat yang selalu mendukungnya, Putro Manyang Seuludong, atau Dewi Ratna Keumala. Ia bukan sekadar pendamping, tetapi juga pemikir dan penggerak utama kerajaan. Tidak seperti Cleopatra yang justru menghancurkan para penguasa Romawi dengan intriknya, Putro Manyang Seuludong menggunakan kecerdasan dan kecantikannya untuk memperkuat kerajaan. Bersama suaminya, ia membangun kerajaan Jeumpa menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Dari Jeumpa inilah kemudian lahir kerajaan-kerajaan Islam lain seperti Perlak, Pasai, Pedir, hingga Kesultanan Aceh Darussalam. Tak hanya berhasil menjadi pemimpin yang bijaksana, Putro Manyang Seuludong juga menjadi ibu bagi anak-anak yang kelak meneruskan kejayaan Islam di Nusantara. Beberapa di antaranya adalah 1. Syahripoli, pendiri kerajaan Pidiar, Pidi. 2. Syahritanti, cikal bakal kerajaan Samudra Pasai. 3. Syahridito, penerus kerajaan Jeumpa. 4. Syahrinui, pendiri kerajaan Perlak. 5. Mahdum Tansyuri, ibu dari Sultan Perlak pertama, Maulana Abdul Aziz Shah. Sejarah Nusantara penuh dengan wanita hebat yang tidak hanya menjadi pendamping, tetapi juga pemimpin yang membangun peradaban. Sayangnya, banyak dari kisah mereka terkubur dalam sejarah yang jarang diceritakan.